urgensinya adalah keterlibatan perempuan itu untuk mengetahui bagaimana sih proses demokrasi berjalan dengan baik dan juga keterlibatan perempuan sehingga bisa melihat pemilu itu jurdil. Dan selain itu juga melihat bahwa ada beberapa regulasi yang harus berpihak pada perempuan. Kalau tidak diawasi langsung oleh perempuan. Nah, ini jangan sampai mohon maaf, urusan pakaian dalam juga menjadi urusannya laki-laki, pakaian perempuan. Repot juga nih. Iya. Halo sahabat Bawaslu, kembali berjumpa lagi bersama saya Arikono dalam podcast Bincang Pemilu bersama Bawaslu Kota Kupang. Kali ini rasanya menarik karena saya memilih untuk tema ini dibahas dan saya sendiri menjadi host karena untuk menepis stigma soal pekerjaan perempuan harus diambil oleh perempuan dan pekerjaan laki-laki dan diambil oleh laki-laki. Dan ini akan merujuk pada tema soal bagaimana peran perempuan dalam pengawasan partisipatif pada pemilu tahun 2024 di wilayah Kota Kupang. Menariknya, ketika kemarin saya dikonfirmasi untuk menjadi host dan saya bertanya soal narasumber, saya agak deg-degan ketika disampaikan soal pemateri atau narasumber kita yang satu ini. Sebelum ke narasumber, saya memperkenalkan, saya ingin berpantun sedikit nih. Yeah. Saya ingin berpantun ke narasumber kita yang satu ini, kira-kira begini. Makan pisang di tikungan Ebufu, ikan patin rasanya pedis. Selamat datang di Bincang Pemilu, Ibu Sri Katun yang manis. Thank you. Selamat, salam sehat Ibu. Salam sehat. Apa kabar? Mas Ari, alhamdulillah baik, saya ya. selalu sehat. Pantas, ya. Kelihatan cerah sih. Amin. Mas Ari juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Salam awas. Salam awas. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Dr. Sri Katun. Belum dokter, belum Mas dokter. Ari. Sorry, ada yang Ibu Sri Katun. Sri Katun SS MSI. Beliau ada seorang akademisi Undana, FISIP Undana ya Ibu ya. Tempatnya ilmu politik Dan beliau sudah malang melintang di dunia akademisi, punya pengalaman track record yang cukup baik di dunia akademisi. Kali ini kami akan menguliti soal bagaimana sih peran perempuan dalam konteks pengawasan partisipatif pemilu. Nah, saya ingin memulainya dengan satu pertanyaan begini. Kenapa harus dimulai dengan diksi perempuan, bukan wanita? Baik. Kira-kira itu kenapa tuh? Kenapa bukan wanita atau ibu atau apa? Kenapa harus perempuan? Siap. Iya, Mas Ari, makasih banyak. Penggunaan diksi perempuan ini belum banyak yang menyadari bahwa perempuan itu berasal dari kata puan. Oh ya, puan dalam bahasa Sanskerta artinya yang dipertuan agungkan, yang dimuliakan. Iya, beda halnya dengan menggunakan kata wanita. Wanita itu lebih ke karier. Ya, tapi kalau perempuan itu sosok dengan jenis kelamin tertentu yang dibuktikan dengan fisiknya, dengan psikisnya yang menunjukkan identitasnya sebagai perempuan yang dipertuan agungkan, dimuliakan. Maka kepada komunitas masyarakat kita lebih mau kita disebut perempuan atau wanita. Wanita itu pada orang-orang yang sifatnya lebih dewasa, karir. Kalau perempuan dari anak kecil sampai yang sudah dewasa itu disebut perempuan. Karena dia harus dimuliakan, dipertuan agungkan, seperti itu. Makanya saya lebih senang menggunakan kata perempuan dibandingkan wanita. Berarti konotasi perempuan itu sangatlah istimewa karena dimuliakan. Betul banget. Ini akan kita masuk pada kenapa perempuan akhirnya tidak dimuliakan dalam konteks pemilu. Menarik. Pertanyaan berikutnya Ibu, tadi Ibu bicara soal perempuan.
dan tema tadi mengenai partisipasi perempuan dalam konteks pengawasan partisipatif. Menurut Ibu apa sih urgensi dari pengawasan partisipatif dalam konteks perempuan? Ya, baik Mas Ari. Jadi kalau kita berbicara terkait urgensi pengawasan partisipatif bagi perempuan, pertama karena kita ini kan demokrasi ya, secara demokrasi pasti mendukung kesetaraan gender, relasi kesetaraan itu wajib antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keterlibatan perempuan dalam proses pengawasan partisipatif juga kita tahu bahwa perlu mengetahui tentang jujur, adil, jurdil, dan ya kalau mau berbicara lebih jauh, perempuan itu sangat jujur dan adil dalam memberi sikap. Karena kenapa? Menggunakan emosi ya? Benar, karena kerahiman itu ada pada perempuan, yang itu tidak dimiliki laki-laki. Sehingga urgensi perempuan itu terlibat langsung di dalam agar bisa mengetahui tentang regulasi-regulasi yang berpihak kepada perempuan. Katakanlah saya ambil contoh ya, misalnya apa? Misalnya pemberian ruang bagi laktasi, bagi ibu hamil atau ibu menyusui. Hari ini saya datang dengan saya punya anak, saya punya baby yang usianya 2 bulan. Selamat dan, ya Ibu. Ya, makasih banyak. Dan terima kasih Bapak Ibu penyelenggara yang sudah berbaik hati memberikan ruang, walaupun itu bukan ruang laktasi, tetapi memberikan ruang khusus untuk anak bayi saya. Dan itu harus ada di ranah penyelenggara sebagai bentuk dukungan kepada perempuan. Jadi urgensinya adalah keterlibatan perempuan itu untuk mengetahui bagaimana sih proses demokrasi berjalan dengan baik dan juga keterlibatan perempuan sehingga bisa melihat pemilu itu jurdil. Dan selain itu juga melihat bahwa ada beberapa regulasi yang harus berpihak pada perempuan. Kalau tidak diawasi langsung oleh perempuan, nah ini jangan sampai urusan pakaian dalam juga menjadi urusannya laki-laki, padahal perempuan. Repot juga nih. Ya, menarik sih yang disampaikan Ibu. Tapi ada satu hal yang agak mungkin menjanggal juga di sahabat Bawaslu sekalian. Bahwa ketika dari segi filosofis perempuan dari konotasinya sudah ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi dalam semua aspek kehidupan manusia. Tapi dalam prakteknya ini yang agak bertolak belakang. Nah ini Ibu kira-kira lihatnya seperti apa? Iya, kalau saya melihat gini Mas Ari, budaya patriarki ini kan masif ya. Budaya kita, apalagi kita orang NTT. Asli. Saya katakan bahwa dalam sukuisme, kita suami dan istri ketika menikah, itu pasti ada pelebelan marga suami di belakang marga kita. Itu secara tidak langsung menghegemoni atau membuat laki-laki dominan terhadap apapun yang melekat pada perempuan. Bahkan termasuk nama. Yang nama ini kan sebenarnya pemberian orang tua. Kenapa? Hanya karena faktor horizontal harus memasukkan nama. Misalnya Mas Ari, ketika saya menyebut Mas Ari, katakanlah kita berdua suami istri, saya kok dipanggil Ibu Ari? Kenapa identitasnya, bukan? Identitas itu. Kenapa bukan nama saya yang dipanggil? Beda halnya ketika Mas Ari, nggak pernah Mas Ari dipanggil Mas Ri, kan gitu, nggak pernah. Nah ini sangat mempengaruhi ya. Faktor patriarki itu menjadi salah satu penyebab bagaimana eksistensi perempuan itu terabaikan. Iya betul. Itu satu. Yang kedua, Mas Ari, bahwa ada political will, kesadaran perempuan untuk berpolitik itu kurang. Ini disebabkan oleh apa? Ya tadi ruang itu belum. Pertama soal regulasi yang belum sepenuhnya berpihak. Kenapa saya katakan belum sepenuhnya berpihak? Walaupun amanat undang-undang 30% kepada perempuan untuk terlibat aktif di berbagai lini termasuk dalam proses penyelenggaraan, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya kan? Betul. Katakanlah sebagai penyelenggara beberapa tahapan dilalui dan itu perempuan ketika tidak memiliki SDM akan gugur dengan sendirinya. Maka penting selain pengalaman, kualitas diri, kualitas SDM itu harus Ibu, ada. Sebelum agak jauh, saya ingin mengorek sedikit soal budaya patriarki tadi. Karena menarik.
kita bicara soal budaya patriarki sehingga ada kaitan dengan tema kita soal pengawasan partisipatif. Dari pola asuh orang tua sejak dini, menurut saya Ibu, itu saja sudah bisa mempengaruhi hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Bagaimana ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang terkhusus untuk laki-laki, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang juga terkhusus untuk perempuan. Sehingga dalam hal yang lebih luas, misalkan pengawasan partisipatif, perempuan secara psikologi sudah terganggu sejak dini. Nah ini kira-kira dari benar apa? Bahwa Mas Ari, katakanlah dalam penyelenggara, ini misalnya dua-dua terlibat, siapa yang harus melakukan? Di satu sisi kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan sebagai penyelenggara ini kan all out ya, overtime lah, kelewat waktu, kalau di ini outsourcing, ya, yang kadang-kadang menuntut harus sampai ke malam, itu akan meninggalkan jejak domestikasi. Domestik. Ya, pekerjaan domestik, yang sebenarnya pekerjaan domestik itu harus dilakukan bersama antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan yang berumah tangga tidak serta-merta dibebankan kepada perempuan, tetapi prakteknya adalah ketika pekerjaan domestik itu terabaikan, perempuan disalahkan. Akhirnya menuntut perempuan cenderung lebih mengalah. Tadi pengaruh domestikasi. Sudah ada pembelahan. Itu dimulai dari praktek yang terjadi dalam keluarga. Misalnya, Mas Ari, ketika saya melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan ini ketika dikunjungi oleh keluarga, teman, yang dikasih apa, Mas Ari? Yang dikasih baju pink, pakaian berbau pink, kemudian yang dikasih boneka-bonekaan, simbol ya. Iya, simbol-simbol seperti itu kemudian melekat dan menjadi hegemoni dan menjadi budaya terhadap kemandirian perempuan. Nah, perempuan, kamu itu fokus kerjamu di sini. Nah, itu berpengaruh sampai pada ketika perempuan terjun langsung di ranah publik. Di ranah publik, perempuan tempatnya di mana, Mas Ari? Tempatnya di sekretaris, tempatnya di konsumsi, tempatnya di bendahara. Tidak bisakah dia menjadi ketua, Mas Ari? Karena tadi hegemoni patriarki dalam keluarga itu mempengaruhi. Bahwa sebagai bapak, sebagai laki-laki, anak laki-laki nggak boleh bekerja dalam rumah. Anak laki-laki nggak boleh menangis. Betul. Anak laki-laki dituntut untuk harus power. Apakah itu bukan kodrat ya? Itu bukan kodrat, Mas Ari. Yang dinamakan kodrat ini itu adalah pemberian Tuhan yang sifatnya nurture. Alami ya. Alami. Misalnya laki-laki dengan penisnya, dengan jakunnya, dengan hormon progesteron yang melekat, dengan hormon testosteron yang melekat padanya. Kalau perempuan kan dengan kelamin vaginanya, dengan haid, punya fungsi reproduksi seperti rahim, payudara untuk menyusui. Kemudian disitulah berkembang menjadi ibu hamil, dia hamil melahirkan dan kemudian dia menyusui. Itu harus dipilah. Antara kodrat dan antara kodrat dengan gender. Ini kan sangat berbeda dan banyak ketimpangan terjadi di situ, Mas Ari. Menarik ini penjelasan ini. Tapi saya ingin melihat kehadiran negara. Bagaimana pandangan Ibu? Apakah sejauh problematika tentang gender ini kan sangat kompleks nih, Bu. Nah, apakah sampai hari ini, per hari ini, apakah negara sudah hadir dan memberikan semacam keistimewaan atau privilege terhadap perempuan atau sama sekali? Bagaimana? Ini kira-kira seperti apa? Iya, Mas Ari, betul bahwa negara itu telah hadir untuk memberikan privilege kepada perempuan, di mana termaktub dalam undang-undang pertama di Undang-Undang 12 2003 yang diperbarui sampai pada Undang-Undang 7 2017 dengan afirmative action 30%. Tetapi bagi saya, Mas Ari, apa iya 30% itu sebagai bentuk dukungan kepada perempuan? Bagi saya malah nggak sepakat dengan adanya 30%. 30%. Alasan saya simpel, Mas Ari. Fakta, pemilih lebih banyak perempuan. Per hari ini ya, Ibu? Per hari ini pemilih perempuan lebih banyak. Kenapa sih hanya berkutat di 30%? Kenapa tidak 50% atau 70% sekalian? Gitu. 30% artinya laki-laki mendominasi tetap di 70%. Kita bikin balik bisa nggak? 70% perempuan apple to apple lah. Itu bisa. Tetapi Mas Ari, adanya undang-undang ini sebenarnya sebagai bentuk rangsangan, Mas Ari. Kenapa? Karena perempuan ini tadi belum punya political will.
kesadaran mereka terjun dalam ranah-ranah penyelenggara itu dianggap tidak cocok bagi mereka. Ibu, mohon maaf saya potong sedikit soal political will, kesadaran politik itu apa sih kiat-kiat yang perlu dilakukan, atau mungkin Ibu sebagai akademisi punya semacam informasi atau pengetahuan mengenai kesadaran untuk menyerahkan perempuan itu seperti apa sih kiat-kiatnya? Iya Mas Ari. Jadi ini ada undang-undang ya. Ibarat kata gini, orang tua ini memberi kita uang nih. Uang 10.000 nih. Nah, uang 10.000 itu apakah kita manfaatkan semaksimal mungkin atau tidak? Dan kalau ia mau memanfaatkan semaksimal mungkin, pastinya harus bertanggung jawab. Uang itu dimanfaatkan untuk apa? Jadi tidak sembarang uang 10.000 karena sedikit beli bakso misalnya, boleh untuk mengenyangkan. Jadi urgensinya untuk kenyang, kepentingannya untuk mengenyangkan, bisa. Tapi kalau misalnya dipakai untuk sesuatu yang negatif, ya akhirnya kan menjadi bias. Jadi kalau misalnya 30% dipakai untuk sesuatu negatif, perempuan luar yang tidak tahu dan tidak melek, tidak punya kesadaran politik dikasih masuk, katakanlah terlibat dalam sebagai penyelenggara atau terlibat sebagai calon-calon legislatif, eksekutif, asal comot, itu hanya untuk memenangkan partai-partai tertentu. Atau pemenuhan syarat 30%. Hanya sekedar pemenuhan kuota agar perempuan terpenuhi. Padahal kualitas perempuan tidak ada. Maka sebagai penyelenggara punya tahapan-tahapan itu saya sepakat. Harus ada tahapan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa menguji eksistensi perempuan ditunjukkan dengan kualitas diri. Iya, ada standar. Iya, benar. Tetapi Mas Ari, lagi-lagi dalam pemikiran saya Mas Ari, di proses penyelenggaraan ini, kebetulan saya kemarin baru sebagai tim sel. Oh ya, selamat deh. Ya. Dan di Malaka itu saya menemukan bahwa perempuan di proses CAT-nya sebenarnya kan dengan adanya 30% kita mendorong. Katakanlah gini, ada kebijakan yang diberikan oleh penyelenggara, misalnya 2 diantaranya itu laki-laki dan perempuan memiliki nilai sama, maka yang didahulukan adalah perempuan. Sebagai bentuk afirmasi. Itu sudah ada Mas Ari. Tetapi lagi-lagi perempuan terganjal kualitas SDM. Jadi tidak apa ya, bukan mengabaikan undang-undang, tetapi tadi political will-nya yang masih rendah. Ya, dan menurut saya sih Ibu, apapun bentuknya, apapun problemnya, kembali lagi soal secara personality, perempuan itu juga harus mengasah diri, mengasah kemampuan, sehingga yang dinilai publik itu ada soal kualitas, soal SDM. Nah, per hari ini rata-rata perempuan kita cenderung untuk apati soal penguatan kapasitas intelektual secara masif. Benar. Nah, ini menjadi salah satu kendala untuk perempuan bisa terjun di hal-hal yang sifatnya publik. Benar, Mas Ari. Nah, ini kita mulai lanjut lagi di pertanyaan berikut yang menarik, bahwa ada adigium begini, bahwa perempuan itu sebagai tiang negara. Kalau rusak perempuan, rusak pula negara. Baik perempuan, baiklah negara. Nah, adigium ini saya ingin hantarkan Ibu untuk memaknai posisi konteks demokrasi kita hari ini yang begitu carut-marut. Apakah carut-marut ini karena minimnya keterlibatan perempuan, ataukah memang ada hal lain yang? Saya kira iya. Saya menjawab jelas dan tegas iya. Kenapa? Karena perempuan ini mengandung, Mas Ari. Iya. Generasi ini lahir dari kandungan perempuan, Mas Ari. Laki-laki oke. Tapi perempuan ini pemberi kehidupan loh, Mas Ari. Jadi ketika ruang itu tidak dikasih, perempuan tidak diberikan makanan yang baik, tidak diberikan suplemen yang baik, kolaps ya. Sederhananya seperti itu. Makanya kenapa ketika tiang negara rusaknya perempuan, rusak negara, ya karena porsi perempuan itu tidak ada. Bahkan sedikit kalaupun dikasih. Tadi saya bilang, ketika perempuan tidak dikasih makan, kolaps. Jadi yang memberi kehidupan, ketika dia kolaps, akan berpengaruh. Yang lain pasti sengsara. Perlu saya sampaikan juga Mas Ari, di dalam rumah itu, anak boleh sakit, bapak boleh sakit, suami kita boleh sakit, tapi perempuan jangan sakit. Jangan boleh sakit. Kalaupun sakit, dikuat-kuatkan agar jangan sakit. Kenapa? Karena dia yang memberi kehidupan. Nah, ketika tidak dilibatkan dalam proses demokrasi, ini terjadi ketimpangan, Mas Ari. Harusnya kan dia sebagai pemberi kehidupan ini dihidupkan. Bagaimana dia dilihat bahwa statusnya di dalam rumah tangga sebagai orang yang menyokong kehidupan anak dan keluarga, maka
akan menjadi baik, bahwa secara genetik, kita bicara secara genetik, ibu itu memberi kecerdasan, memberikan kecerdasan kepada tumbuh kembang anak. Anak baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika yang terlibat hanya di ranah publik laki-laki, siapa yang itu laki-laki, anak dari mana? Keluar dari siapa? Dari perempuan. Kenapa tidak melibatkan perempuan? Artinya rusak negara kita per hari ini dalam tanda kutip itu karena faktor keterlibatan perempuan yang sangat minim ya, Bu? Sangat betul. Saya bahkan kemarin itu ketika calon-calon komisioner terlibat dan mereka sudah menikah, saya tanya, pernahkah mengajak istrimu juga ikut menyelenggara? Jawaban mereka bahwa tidak boleh terlibat suami istri. Loh, kita nggak tahu, ini kontestasi, kita nggak tahu siapa yang kompetisi, siapa yang lolos di situ, apakah laki-lakinya atau perempuan. Tapi kok sudah berani ini kan sebuah hegemoni memutuskan sepihak bahwa karena tadi saya yang memberi nafkah sebagai laki-laki, jadi saya yang berhak memutuskan. Itu yang membuat kenapa perempuan agak susah untuk keluar dari ranah domestik, karena tangannya selalu meminta, dalam tanda kutip ya Mas, selalu meminta atas nafkah yang diberikan. Oh iya, artinya bahwa hari ini menurut saya sebagai laki-laki juga menurut hari ini sangatlah egois menurut saya sangatlah egois untuk semacam mendominasi atau menghegemoni ruang-ruang publik, sehingga perempuan itu juga merasa psikologinya terganggu. Apakah ini salahnya juga ada di laki-laki atau seperti apa? Saya kira tidak ya, Mas Ari. Tidak melulu. Tadi saya bilang bahwa ini bagian dari kehendak. Political will gitu. Jadi banyak kok laki-laki yang memberikan hak kepada perempuan, mau eksis, oke, kita beri. Jadi karena laki-laki banyak yang sudah sadar akan keterlibatan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Katakanlah Mas Ari, fungsi-fungsi reproduksi itu hanya perempuan yang tahu ukuran. Kalau kasarnya hanya perempuan yang tahu ukuran payudaranya perempuan. Dengan melihat tubuh perempuan, saya bisa menerka ini pakai nomor berapa. Tetapi seorang suami tidak mampu menebak pakaian yang dipakai oleh istrinya. Jadi saya mau bilang bahwa laki-laki sudah banyak yang memberikan ruang itu kepada perempuan. Karena sama halnya suami bilang, udah kamu pergi belanja sendiri. Sudah banyak Mas Ari. Ruangnya sudah ada ya? Sudah ada Mas Sekarang Ari. bagaimana mengkapitalisasi itu ya? Perempuan ini yang menangkap peluang itu. Undang-undang sudah memberi porsi. Kita tidak menekankan pada 30% ya, Mas Ari. Tidak menekankan pada afirmatif. Tetapi pada kesadaran. Lagi-lagi saya bilang bahwa ini soal kesadaran politiknya perempuan. Membangun kesadaran politik itu harus masif dilakukan, khususnya penyelenggara. Saya meminta sebagai penyelenggara haruslah membuat semacam edukasi secara masif, bukan hanya sosialisasi. Dari ini kita kota itu mungkin sudah banyak yang sadar, tetapi akar rumput itu hegemoni patriarki kuat. Budaya patriarki itu sangat melekat, sangat dijunjung tinggi, sehingga harus mengedukasi mereka tuh sejak dini, dimulai dari rumah, dan itu masif dilakukan. Penyelenggara boleh menggandeng akademisi untuk ini. Baik Ibu, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Ibu. Saya melihat demokrasi dalam hal ini pemilu akhirnya memanfaatkan, asumsi saya memanfaatkan perempuan menjadi satu gerbong politik, jadi satu gerbong politik atau satu followers politik, sehingga perempuan jangan salah akan terus dieksploitasi untuk kepentingan gerbong politik. Nah ini kira-kira menurut Ibu seperti apa? Betul. Ya itu tadi saya bilang bahwa saya protes soal 30% yang tanpa tedeng aling-aling diberikan sebagai syarat keterwakilan, dan bila mana partai politik tidak mengedepankan, tidak memasukkan 30%, maka kolaps partai politik itu gagal dan tidak masuk. Ini kan membuat partai politik seolah semena-mena mencomot perempuan. Bagi saya partai politik semena-mena lah terhadap eksistensi kemandirian perempuan. Banyak kok perempuan di luar sana yang berdikari, banyak yang memiliki kualitas SDM yang mumpuni, tapi kenapa tidak dilibatkan? Yang dilibatkan itulah pedagang sayur, penjual sayur, penjual ikan, yang notabene tidak melek politik.
Ini pertama kan harus kita dorong dengan melakukan pendidikan politik. Perempuan itu harus punya pendidikan politik. Ada edukasi ya. Ada edukasi. Kemudian punya pengalaman melalui organisasi-organisasi. Sehingga apa? Sehingga ketika dia masuk dalam suatu forum, sudah matang, dia matang. Dan ketika terjadi pergolakan yang katakan terjadi dinamika yang kuat, dia mampu memanage konflik yang terjadi. Dia mampu survive juga. Gitu Mas Ari. Jadi kalau keterwakilan perempuan dilihat hanya karena kuota 30%, saya keberatan. Kenapa Mas Ari? Karena itu kecenderungan memanfaatkan keberadaan perempuan. Ini identitas perempuan Mas Ari itu tinggi. Baik, iya. Seperti itu. Baik Ibu, ini kita sudah berbincang kurang lebih setengah jam kan. Kita juga dibatasi oleh waktu. Habis ya. Sebenarnya menarik sih, Bu, bicara soal peran perempuan ini menjadi satu trending topik yang menarik per hari ini. Sehingga mungkin nanti di lain kesempatan kita akan mengulasnya lagi. Tapi saya ingin closing statement dari Ibu soal peran perempuan dalam pengawasan partisipatif. Ya, saya closing statement ya, bahwa pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan kebijakan publik, penentuan jabatan-jabatan publik. Nah, sebagai pemegang kedaulatan tersebut, maka posisi perempuan dalam pemilu itu ditempatkan sebagai subjek termasuk dalam mengawal integritas pemilu. Jadi jangan sebagai objek, Mas. Sebagai subjek untuk mengawal integritas pemilu. Salah satunya ya melalui lembaga pengawas pemilu. Jadi bisa dilibatkan mulai dari PPS, PPK sampai pada penyelenggara tingkat yang lebih atas lagi. Kemudian bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam pemilu sebagai seperti menjadi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan tadi, menjadi mitra penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan pentingnya menjadi pemilih cerdas agar tercipta pemilu yang berkeadilan, serta aktif, dan dalam melakukan pemantauan dengan menjadi pemantau yang terregistrasi. Kemudian pendidikan pengawasan tadi juga harus bisa mengajak masyarakat, khususnya perempuan, untuk bergerak, ikut mengawasi, karena ini kan sifatnya kolaboratif, sehingga tidak hanya laki-laki yang diberikan kesempatan untuk mengawasi, tetapi perempuan juga. Dan ini permintaan saya sebagai perempuan bahwa harus memasukkan dari berbagai tingkatan tadi. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Banyak hal yang sudah kita bicara, kita berdialektika dengan Ibu Sri. Terima kasih banyak Ibu Sri. Buat sahabat Bawaslu, saya ingin mengutip salah satu tokoh Inggris bernama Margaret Thatcher. Dia menyampaikan begini: jika Anda menginginkan sesuatu untuk dikatakan, maka mintalah kepada laki-laki. Tapi jika Anda menginginkan sesuatu untuk dilakukan, maka mintalah pada perempuan. Oleh karena itu, bagi sahabat Bawaslu perempuan yang ada di Kota Kupang, mari ikut berperan aktif dalam menyukseskan pemilu di 2024. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Ari, sampai bertemu di lain waktu ya. Bertemu di lain waktu.